Guys, gua optimis dengan kesuksesan dari film Superman versi James Gunn meskipun memang hype-nya memang sekarang lagi dibangun dan kelihatan banget hype-nya tinggi banget dan bukan tidak mungkin mereka akan mencapai ke billion club gitu. Jadi salah satu film terlaris sepanjang masa, tapi bukan tidak mungkin juga ini bakal menjadi film pertama dengan percobaan yang terflop sepanjang masa. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang ternyata setelah gue cek recheck gitu ya, budget mereka untuk modal mereka bikin film Superman 2025 ini tuh lumayan gede. Bukan lumayan lagi, ini luar biasa gede. Bahkan cenderung bisa lebih mahal dari produksian dari Avengers Endgame yang menjadi puncak dari multiverse saga sebelumnya. Dimana gue lihat di beberapa artikel juga ternyata budget mereka tuh total 363,8 juta dolar. Itu untuk budget untuk produksian aja gitu. Tapi memang setelah dipotong pajak dan bersihnya modal mereka itu di 225 juta dolar sebelum bayar pajak. Kalau sudah bayar pajak ya 363 juta dolar tadi gitu. Dan mereka membutuhkan 200 juta dolar untuk budget marketing secara global untuk bikin gala premier, event, TV iklan dan sebagainya. Kemudian juga mendatangkan sang aktor untuk ke beberapa negara, itu membutuhkan budget yang sangat besar. Dan kalau memang menurut laporan mereka itu 200 juta dolar, jadi ini sekitar 50 juta dolar lebih mahal dibandingkan promosi film-film blockbuster kebanyakan. Jadi kalau di total produksi plus marketing itu mereka membutuhkan biaya 400 juta dolar dan itu lebih besar dari Avengers Endgame yang hanya membutuhkan budget 356 juta dolar udah plus marketing mereka di mana-mana. Dan wow, ini untuk film pertama juga memang cukup mengejutkan gitu, karena memang James Gunn akhirnya memutuskan untuk mengambil beberapa dunia-dunia Superman, gak cuman film solo Superman talk. Dan ini untuk kita penikmat itu sangat bagus banget, karena memang gak masuk akal ketika ada event yang gede mengancam bumi sampai terpecah belah tuh Metropolis. Gak mungkin dong Justice Gang yang lain gak ada, kayak tiba-tiba orang yang berkekuatan super metahuman diem aja gitu, aduh udah gak apa, ini film solonya Superman. Itu gak mungkin. Dan untuk mewujudkan ide cemerlang kayak gitu, tentu saja mereka membutuhkan budget sebesar 400 juta dolar, dan itu adalah akibat yang harus mereka derita. Dan gue lihat ya, sebenarnya ini James Gunn bukan cuma sekedar ambisi balik modal untuk film Superman, tapi memang ini kan karena landasan dasar dari God and Monster 10 tahunan dari James Gunn dan juga Peter Safran dan juga DC Universe era baru. Jadi mungkin mereka nggak akan melihat dari sisi seberhasil apa, tapi memang secara logis bisnis mereka kan Warner Bros juga DC pengen sukses dong. Tapi memang di sini James Gunn pengen menanamkan semua cerita-cerita dari project mereka selanjutnya. Kayak Supergirl, kabarnya kan bakal muncul di Superman. Itu landasan dasar atau cerita dasar itu ada di film Superman. Justice Gang yang ada Maxwell Lord dan sebagainya, bagaimana dia memimpin dunia, bagaimana teknologi dari Maxwell Lord ada di mana-mana, laptop, alat recorder, semuanya itu punya dia. Dan semua kejadian itu tentu akan diceritakan di film selanjutnya, mungkin di The Authority dan sebagainya, bagaimana penguasaan dari Maxwell Lord dan bagaimana terbentuknya Green Lantern Guy Gardner bertemu dengan beberapa orang-orang kayak Metahuman, Mr. Terrific, gimana ceritanya, apakah nanti ada film solo Mr. Terrific. Itu semua landasannya ada di film Superman. Jadi masuk akal kalau mereka membutuhkan budget sekitar 400 juta dolar. Dan yang gue benar-benar khawatir, yang gue dalam hati gue pengen banget film ini sukses adalah apakah balik modal gitu. Jadi dengan budget produksian 400 juta dolar, setidaknya untuk balik modal aja mereka tuh membutuhkan 727 juta dolar. Sekitar itu. Jadi udah hampir mendekati billion club. Jadi konsekuensi dan juga resiko yang harus diambil oleh Warner Bros, DC, James Gunn dan juga teman-temannya adalah antara sukses-sukses banget atau flop-flop banget gitu. Jadi ya tinggal pilih gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, menurut gue ya, makanya gue selalu bilang menggaung-gaungkan ini kan project pertama dari DC Universe. Ini kebanyakan orang kan pengen kayak DC ini pengen lebih baik, mengalahkan Marvel, bla 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 bla. Tapi nyatanya orang-orang yang bacot kayak gitu justru kayak nggak ada yang datang ke bioskop. Ada aja kurangnya, ada aja masalahnya. Dan sekarang apalagi triggernya ya fans dari Zack Snyder lah, nggak mau pengen bla 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 bla, diribut mulu nih Superman. Jadi kalau teman-teman ini memang mendukung DC Universe, dan gue juga nih sebagai kayak orang yang menjebatani semua itu, membahas semua baik DC, Marvel, gue udah melihat gitu ya kayak habit setiap fans dari DC gimana, Marvel gimana gitu. Dan enaknya orang sebelah gitu ya,
mereka benar-benar mendukung dan banyak yang FOMO karena memang terinfluence bahwa film ini ternyata gini-gini loh, gini-gini loh. Nah, penyakitnya dari pihak DC ini, kenapa gue bilang penyakit, karena gue udah deg-deg banget sebenarnya gitu. Karena memang penyakitnya dari para fans oknum fans dari DC ini adalah mereka terlalu menggebu-gebu di internet, di grup gitu, di mana-mana, tapi ketika filmnya rilis kosong, melompong gitu. Jadi ada aja salahnya tuh, kurang ini. Dan menurut gue fans dari DC ini, oknum ini gue bilang ya, terlalu banyak yang nerd komiknya. Jadi sok paling komik, si paling komik. Nggak bisa nih di komik, nggak beda nih sama ini yang bikin gue kesel. Nggak bisa bro, lu samain cerita di dalam komiknya, adaptasi live action harus plek ketiplek mirip kayak yang dalam komiknya. Lu yang nerd itu kayak, oh my god, gue bener-bener mau pengen menyingkirkan orang-orang kayak gitu. Apalagi ketika kita bahas teori gitu, wah dicaci maki bla bla bla. Bukannya teori itu menarik gitu. Kalau memang plek ketiplek pengen sama kayak yang versi komik, ya nggak usah bikin film cinematic universe, langsung aja bikin dah semuanya mirip dan kita bisa tebak sih. Nah nanti mati kayak kasusnya live action kayak How to Train Your Dragon tuh plek mirip, terus The Last of Us tuh mirip, kita udah tahu jalan cerita dan kurang menikmati esensi akhir cerita plot twistnya. Jadi kita cuma pengen lihat versi orangnya gimana ya gitu aja. Jadi kayak gitu kan. Jadi ini sih menurut gue yang salah satu penyakit oknum dari di sini. Apalagi sekarang terpecah belah antara fans Zack Snyder, fans dari James Gunn. Ada yang mengharapkan DC Dark, ada yang cerah. Udahlah. Menurut gue dengan budget mereka yang setinggi ini waktunya kalian untuk dukung film ini. Apalagi buat teman-teman yang tahu faktanya, mungkin ya kalian yang gesek-gesekan fans sana sini itu, Zack Snyder sama James Gunn itu sahabatan sampai detik ini. Walaupun James Gunn kayak merasa mengambil alih DC, kayak Zack Snyder terasa tersingkir, mereka nggak ada merasa kayak gitu. Lu orang aja yang terlalu ambisius ya ngomongin masalah-masalah gesek-gesek ini. Orang di belakang sana kayak filmmaker biasa aja, mereka yang penting bisnis, mereka temenan gitu. Siapa tahu ya nanti di next project mungkin Batman yang garapnya si Zack Snyder. Siapa tahu gitu. Apalagi kayak Batman versus Superman, gue suka banget di era-era Zack Snyder. Siapa tahu dibikin kayak gitu. Wah, man, menurut gue sih bersatu ya dengan model kayak gini, ini udah urgent banget teman-teman untuk ngedukung dari DC Universe dengan project mereka pertama. Kalau di bawah 727 juta dolar mereka dapatnya nanti, gue nggak tahu men, ini kasusnya kayak bumi langit kayak gitu, karena memang akhirnya ya nggak dapat modal, investor nggak ada, flop, hilang, nggak ada kabar apa-apa gitu. Bacotnya sutradaranya, ya menunggu investor, ya karena memang film kalian nggak berkualitas gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kalian nggak menjemput para kreator influencer bla 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 kayak gitu. Maunya kalian tuh kita keren, kita ini Marvel, wah, aduh, gue jadi julid gitu. Tapi ya gue kesel aja karena BCU jaga-jaga di Indonesia itu punya potensi, tapi orang-orang yang di belakang layarnya itu nggak becus, menurut gue nggak becus. Mungkin dari segi mungkin bikin filmnya ya oke lah gitu, 70% loh oke gitu. Tapi orang-orang di belakang layar marketing itu harus orang-orang yang keren gitu, orang-orang yang ngerti tentang komunitas, harus ngerti ini. Nggak bisa tuh mengambil nerd komiknya aja tuh, karena yang nonton bukan nerd komik, orang malas baca komik. Zaman sekarang orang jarang baca komik gitu. Kecuali lu bener-bener kayak entusias banget sama komik, tapi orang FOMO, jadi ada gimmick terus, aduh jadi susah gitu. Jadi mending hire gue jadi konsultan aja kayaknya. Tapi balik lagi tentang Superman, gue punya harapan gede banget. Secara kualitas gue bisa jamin ini keren. Nggak ada film James Gunn terutama di genre superhero itu yang mengecewakan. Kalian cari deh. Nggak ada. Yang tadinya gue pikir Guardians of the Galaxy Volume 3 agak mengecewakan, ternyata sekeren itu deh. Dari Guardians of the Galaxy aja dari 1, 2, 3 itu transisinya pak naik, nggak ada tuh turunin grafiknya, nggak, kualitasnya tetap pak kualitasnya. Di tengah-tengah superhero fatigue tiba-tiba muncul Guardians of the Galaxy Volume 3, James Gunn yang bikin pecah. Secara pendapatan mereka bagus, kualitas bagus, orang pengen nonton, pecah. Dan sekarang mereka garap Superman, di mana ini juga superhero favoritnya James Gunn, dan dia mengambil konsep All Star Superman, semua cerita digabungkan jadi satu. Ini keren banget gitu. Ya kalau ada yang bilang nyeping, wah ini terlalu Marvel. Ya tonton dulu. Kalian belum nonton Peacemaker,
Gue yang tadinya nggak tahu tuh Peacemaker, cuman tahu sekedar Peacemaker ya udah ya. Ternyata pas dibikin sama James Gunn, gue jadi cinta loh sama karakter Peacemaker. Jadi sekeren itu gitu. Gue bukan buzzernya DC Warner Bros, bahkan mungkin orang dari Warner Bros juga gue nggak kenal. Wah, apalagi Warner Bros Indonesia, gue nggak kenal sama sekali. Tapi gue melihat ini secara kayak orang-orang yang entusias sama dunia superhero, ini harus didukung di film. Jadi ini benar-benar harus didukung ya. Apalagi bentar lagi kan, sekitar beberapa pekan lagi, 3 minggu atau 4 minggu lagi bakal rilis. Nggak sampai 3 minggu sih kayaknya. Apalagi yang di awal-awal 14-15 Juni ya. Juli. Jadi ya ini sangat menarik banget untuk didukung. Nah, untuk perkembangan dari proyek-proyek dari DC sendiri itu ada banyak ya guys ya. Yang paling deket mungkin di tahun 2026 awal atau pertengahan itu ada series Green Lantern, dan akan langsung dapat Hal Jordan, dapat juga John Stewart. Jadi sekeren itu buat teman-teman yang ngefans dengan dunia Green Lantern. Wow, keren banget, ini bakal menggelegar. Apalagi power ring ataupun cincin berkekuatan hijau itu digadang-gadang menjadi salah satu artefak terkuat yang ada di DC Universe hari ini. Artefak bukan ya, benda mistis lah ya, kayak benda kuno yang terkuat saat ini udah dikonfirmasi sama James Gunn juga. Dan bahkan berita terbarunya juga, James Gunn sekarang film Superman kan belum rilis, dia udah mempersiapkan cerita untuk sequel Superman. Bukan memang benar-benar Superman 2 itu bukan, tapi Superman akan masuk ke crossover film tertentu yang masih dirahasiakan, dan dia lagi tulis sequel ceritanya gimana. Dan seoptimis itu, jadi kalau teman James Gunn aja udah seoptimis itu, kita para fans penonton juga wajib optimis dengan film. Jangan yang menye-menye wah Superman ganti mulu, celana dalam di luar, aduh udah basi banget. Selanjutnya juga untuk film Wonder Woman akan segera digarap, dan pemerannya bukan Gal Gadot lagi, bukan Istri Will lagi. Jadi ini dia akan mencari aktor baru. Gue sih senengnya kalau harus milih siapa yang cocok bang, Ana de Armas sih, karena gue udah nonton Ballerina. Ana de Armas keren banget, tapi apakah cocok karena dia udah bersinar banget di Ballerina, kok tiba-tiba jadi Wonder Woman, agak diragukan ya. Semoga aja ada beberapa aktris-aktris lain yang cocok jadi Wonder Woman. Kalau teman-teman punya kayak beberapa aktris favorit kalian, silakan komen apakah dia cocok jadi Wonder Woman. Dan ini tadinya kan bakal jadi series gitu ya, kayak apa ini ya, animasi itu Paradise Lost kalau nggak salah. Dan gue juga dengar beberapa rumor bahwa Wonder Woman akan dijadikan series. Ternyata enggak, mereka benar-benar pure fokus jadi film. Kemudian juga untuk Robert Pattinson Batman Part 2 itu nggak diambil kayak berita-berita rumor bertebaran, jangan-jangan Robert Pattinson akan diambil masuk ke dunia God and Monster-nya James Gunn. Enggak, mereka tetap di Elseworld dan menceritakan khusus untuk dunia dark dari DC. Jadi untuk Elseworld itu kayak dunia darknya teman-teman fans DC yang mungkin yang suka sama dark, ada di film-film kayak gitu kayak Robert Pattinson dan juga beberapa seriesnya The Penguin dan sebagainya gitu ya. Dan untuk yang suka yang cerah, yang mungkin dunia baru dan pengalaman baru, ya fokus untuk di movie-nya. Jadi ya, mau apa lagi sebenarnya, ini benar-benar dimanjakan ya. Dan yang terakhir ini update, James Gunn di beberapa wawancara terutama di Entertainment Weekly sempat mengatakan bahwa untuk Justice League sekarang belum ada, dan buka kurung itu akan ada. Jadi ini belum terbentuk. Intinya kayak gitu, masih Justice Gang kayak lawa-lawakan dari Marvel Lord. Gue membayangkan bahwa nanti Guy Gardner dan yang lainnya bahwa sadar bahwa selama ini dia kayak dikendalikan dan diguna-guna sama Maxwell Lord aja itu. Akhirnya mereka tercerai-berai, akhirnya fokus, dan nanti akan ketemu lagi bikin Justice League yang sesungguhnya. Itu bakal keren banget, bakal ada Batman gitu. Dan sejauh ini Batman juga kita belum tahu siapa gitu. Dan sejauh ini favorit gue masih Ben Affleck sih. Ben Affleck bener-bener Batman favorit gue gitu. Dan kemudian juga ini ada fakta menarik, James Gunn juga mengkonfirmasi bahwa sebenarnya di film Superman nanti si Superman Clark Kent ini sudah menjadi Superman selama 3 tahun. Jadi wajar banget ceritanya si Lex Luthor itu udah banyak eksperimen untuk menyaingi dan juga mengkloning si Superman, jadi sangat masuk akal. Kemudian juga untuk dunia metahuman atau superhero, di film Superman ini latarnya mereka itu sudah ada sekitar 300 tahun yang lalu itu metahuman udah ada. Jadi di sini udah bukan hal yang aneh lagi bahwa ada kayak orang-orang kekuatan super kayak gitu. Jadi ini udah wajib banget, kayak lataran dasar itu gue udah seneng banget ya, wajib banget untuk diapresiasi. Jadi ya sejauh ini itulah update menarik terkait dengan DC. Tapi lagi-lagi terkait dengan pembahasan awal kita tadi bahwa modalnya $400 juta, setidaknya mereka harus mengumpulkan $727 juta. Wajib kita dukung nanti di bioskop. Apalagi gue ingat momen Barbenheimer gitu ya. Kenapa memang Marvel DC akhirnya merilis film mereka berbarengan, karena mereka melihat case keberhasilan dari Barbenheimer. Dua-duanya berhasil dan mereka akan mengusung hal tersebut di bulan Juli nanti. Jadi kita saksikan aja di
pertengahan bulan kita akan nonton Superman, di tanggal 25 di akhir bulan Juli kita akan nonton The Fantastic Four. Saling mendukung sama lain, fans Marvel akan dukung DC, fans DC akan dukung Marvel. Jadi dunia superhero akan bangkit lagi, nggak ada tuh istilah fatigue, kelelahan atas superhero, nggak ada gitu. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan pembahasan kita kali ini, dan ini cukup menarik sebenarnya kalau teman-teman pengen diskusi di kolom komentar di bawah pendapat kalian terkait dengan project dan juga langkah James Gunn ini. Lanjutin di kolom komentar di bawah dan gua akan baca, sebisa mungkin juga gua akan balas, dan bisa aja komentar kalian akan menjadi bahan untuk video kita selanjutnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video-video update selanjutnya.